apa sih pesan untuk kakak di 7 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan? Masya Allah. Mungkin di salah satu hadis saja ya, saya jadikan sebagai salah satu motivasi saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Yang artinya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Nah, jadi teman-teman teruslah untuk menuntut ilmu. Niatkannya itu karena Allah, insya Allah semuanya akan dipermudah. Dan nantinya kalau memang Allah kasih bonus prestasi, nah maka manfaatkan prestasi itu untuk mengukir wajah senyum di wajah orang tua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Staypot episode ke-14. Nah teman-teman, perkenalkan aku Rafli Jeffrian. Hari ini kedatangan tamu nih untuk membahas tema-tema yang sangat-sangat menarik mengenai bebas dari membatasi diri untuk menggapai prestasi dan skill yang kita miliki, untuk menggali potensi yang kita miliki. Karena teman-teman, seperti yang kita tahu nih kan, untuk saat ini tuh remaja itu dia tuh susah menggali potensi dirinya karena dia menganggap bahwa dirinya tidak bisa apa-apa, udah insecure duluan, udah mikir negatif duluan, sampai-sampai dia nggak sadar nih, padahal dia punya potensi yang sangat-sangat besar, potensi yang sangat-sangat banyak. Untuk itu, kali ini kita akan ngulik nih, gimana sih untuk bisa menghilangkan pikiran-pikiran seperti itu dan bisa berani untuk menggali potensi dalam diri kita. Oleh karena itu, kita kedatangan tamu yang sangat-sangat cantik, yaitu Kak Dwi. Halo Kak Dwi, Halo, juara 2 Karya tulis ilmiah Al-Quran. Karya tulis ilmiah Al-Quran tingkat kabupaten Meranti. Tingkat kabupaten Meranti. Nah, halo kakak. Gimana sih kak kesibukan sekarang? Oke, mungkin sebelum itu kakak mau nyapa dulu ya untuk pendengar Staypot semuanya ya. Boleh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman yang mungkin lagi dengarkannya itu ya di waktu senggangnya gitu ya. Mungkin terkait pertanyaan Rafli nih, kesibukannya gitu ya. Nah, sebagai anak semester 5 tahu sendiri lah ya gimana ya. Betul. Sibuk praktikum, laprak, laporan, dan lain sebagainya. Nggak sempat healing berarti ya. Alhamdulillah kemarin disempat-sempetin ya. Sempetin. Dan juga lagi prepare untuk karya tulis ilmiah juga. Masih sempat nggak di antara kesibukan dan keriuhan semester 5 itu? Harus punya time management sih kalau. Waduh, enak nih bisa dikulik nih teman-teman nanti. Karena bisa membagi waktu di antara sibuknya semester 5 dengan tetap mengejar prestasi, tetap mau mengukir prestasi gitu. Oke, keren. Ngomong-ngomong nih kak soal prestasi kakak, kalau Rafli dengar tuh kan kakak sempat prestasinya juara 2 mengenai di MTQ ya, di Kabupaten Meranti, dan juga pernah juara 1 cerdas cermat genre ya, cerdas cermat genre Kabupaten Meranti juga. Oke, boleh dong kak diceritain pengalaman-pengalaman untuk menggapai prestasinya? Oke, pengalaman dari cara menggapainya dulu atau prestasinya dulu nih? Pengalaman untuk Oke. itu dulu. Ya, mungkin Dalam kegiatannya gitu, itu seperti apa aja? Karena biar penonton di rumah nih tahu nih. Karena kan kalau untuk orang awam yang seperti Rafli agak kurang familiar lah dengan bahasa-bahasa karyatul ilmiah ya, Al-Quran dan sebagainya gitu. Oke, nah mungkin gini ya teman-teman. Jadi kita itu sudah familiar sih dengan istilah musabaqah tilawatil Quran gitu. Benar nggak? Rafli familiar nggak? Oh enggak. Nggak ya? Karena dari juga mungkin ya. Oke, sip. Jadi biasanya untuk anak-anak madrasah dan lain sebagainya itu sudah familiar dengan musabaqah tilawatil Quran, yang itu tingkatan lombanya itu mulai dari antar desa ya sampai ke internasional gitu. Nah, tapi yang biasa didengar itu hanya tilawah seperti itu. Nah, bedanya kakak di arah atau di bidang karya tulis ilmiah Al-Quran gitu, karena musabaqah tilawatil Quran ini sendiri punya begitu banyak cabang ya. Ada yang syarhil, fahmil, kemudian qiraat,
kemudian ada murotal, hifzil, 1 juz, 5 juz, 10 juz, 30 juz, tafsir dan lain sebagainya gitu. Nah, Banyak ya. alhamdulillahnya kakak punya kesempatan untuk ikut di karya tulis ilmiah Al-Quran seperti itu. Itu kalau lombanya itu gimana Kak? Apa yang diperlombakan? Kalau mungkin 30 juz, yang 20 juz kita mungkin tahu gitu, atau qori ya bahasanya kan kita tahu tuh, yang dilombakan adalah tilawahnya. Yang dinilai dari tilawahnya. Kalau kakak itu berarti penilaiannya bagaimana itu? Oke. Kalau untuk karya tulis ilmiah Al-Quran sendiri biasanya kita disediain tema. Nah, jadi ada tema nanti yang bakal dibawain. Kemarin itu temanya ada 2 ya, ada moderasi beragama sama ekonomi umat, pemberdayaan ekonomi umat. Nah, jadi untuk para pesertanya boleh memilih salah satu di antara 2 tema itu. Bisa moderasi beragama atau pemberdayaan ekonomi umat. Nah, kemudian nanti di lokasinya itulah kita gimana caranya kita menuangkan gagasan kita, kemudian kita memberikan suatu problem solving, tapi landasannya tetap Al-Quran dan hadis seperti itu. Masya Allah, berarti ukti ya. Masya cocok Allah, win. Kalau Raffi enggak Kak? Alanya gimana? Aduh, lebih ke karena kan setiap orang berbeda-beda. Ya Kak. Nah, kakak ini kan udah di semester 5, praktikum siap gitu kan. Udah duluan ya. Gimana tuh Kak untuk kakak ngatur? Karena kakak baru selesai lomba juga kan kemarin. Belum lama selesai lomba dan menang itu kemarin. Nah, gimana tuh Kak ngatur waktunya biar bisa lombanya jalan, kuliahnya juga nggak ketinggalan gitu. Oke. Nah, itu kembali lagi gimana cara kita punya time management gitu. Cara kita mengatur waktu. Nah, kalau kakak sendiri itu gunain skala prioritas ya. Jadi ada yang mana sih yang rasa kakak itu yang prioritas, yang harus didahulukan, ya itu yang akan dikerjakan dulu. Nah, karena kemarin alhamdulillahnya lombanya itu di bulan Oktober, yang di bulan Oktober itu kebanyakan cuma kalau tugas kuliah tuh kayak presentasi dan sebagainya, jadi lebih didahulukan itu dulu ngerjain teori-teorinya. Nah, nanti di sela-sela ngerjain itu juga nyempatin untuk prepare karya tulis ilmiahnya gitu di bulan Oktober kemarin. Produktif. Harus produktif ya? Aduh, Rafa mikirnya aja udah kayak wah gitu kan. Kalau berarti kalau kakak lomba-lomba gitu emang keinginan sendiri kah, atau emang dari dorongan orang tua, atau dipaksa oleh mungkin pihak di kabupatennya, dari kecamatannya, atau gimana itu? Tentu atas keinginan sendiri ya. Karena mungkin dari pengalaman gitu. Iya. Jadi waktu kecil seringkali ngelihat teman-teman ikut lomba MTQ gitu, dan rata-rata ikutnya tuh di bidang tilawah gitu kan. Jadi kakak nyari peluang gimana sih, ada nggak sih yang bisa gunain skill saya gitu. Ternyata di waktu madrasah aliyah di situ baru tahu, oh di sini ternyata ada nih karya tulis ilmiah Al-Quran. Itu berbagai macam perubahan nama ya, dari MQ, M2IQ gitu-gitu. Tapi intinya adalah karya tulis ilmiah Al-Quran. Hingga di kelas 3 madrasah aliyah di situ dapat kesempatan untuk ikut di tingkat kabupaten kemarin. Di tahun berapa ya? Pokoknya di kelas 3 madrasah aliyah. Oh, berarti bukan pertama kali kemarin itu? Iya, alhamdulillah untuk yang tahun ketiga. Tahun ketiga. Waduh, berarti udah lama juga ya. Nah, kalau kakak sendiri gimana sih sampai terjun gitu ikut untuk KMTQ? Kan berarti kan perlu mengenali diri sendiri dulu, perlu menggali potensi, kira-kira apa ya yang berpotensi dari kakak gitu kan, pasti gitu. Nah, kalau kakak sendiri gimana sih cara menemukan potensi? Mana tuh teman-teman yang lagi dengar juga lagi kebingungan, karena Rafli juga seperti itu Kak. Tipe yang bingung potensi aku apa ya, kalau mau ikut tuh ragu-ragu. Oke, nah mungkin tentunya kita harus aware dulu ya sama diri kita, arahnya itu kemana. Nah, alhamdulillahnya saya dari kecil itu kayak memang udah tahu saya itu lebih ke akademik gitu. Jadi lebih ke akademik, bagian tulis menulis, kemudian di non akademiknya mungkin lebih ke pidato dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi ketika udah di aliyah rasanya udah bisa nih untuk ngembangin diri, udah tahu nih sukanya di mana, minatnya di mana. Jadi diberi kesempatan juga gitu kan. Karena awalnya kemarin itu ikutnya di Fahmil. Fahmil itu kalau di istilah umum cerdas cermat gitu. Nah, cerdas cermat. Oh, berarti emang pinter ya, cerdas cermat, ikutnya juga nyusun karyatul ilmiah Al-Quran juga tadi.
Oke lanjut Kak. Jadi ya ikut di Fahmil, Iya. kemudian pas COVID, jadi Yap. COVID-19 nggak ada MTQ kemarin itu, dari pelatihnya ngasih saran, ini ada peluang untuk Qaryatul Ilmiah Al-Qur'an, jadi mencobalah, ternyata nyaman di situ gitu, jadi sampai sekarang alhamdulillah masih berlanjut. Seperti itu. Nah kalau kakak nih kan berarti udah kenal potensi gitu kan. Gimana sih Kak? Karena yang Rafli lihat nih kayak Kak, remaja sekarang tuh dia tuh ada potensi kayak kakak. Kalau kakak mungkin oke udah mengenal potensi dengan baik dan bisa mengembangkan. Bagi teman-teman mungkin yang masih bingung, dia ada potensi tapi masih bingung gimana ya, mulai dari mana yang mengembangkan potensi yang aku miliki. Kalau menurut kakak sendiri itu gimana Kak? Oke. Kalau menurut kakak mungkin lebih Izin minum ya Kak? silakan. Mulai dari bertanya ke diri sendiri dulu. Sebenarnya tujuannya itu mau kemana gitu, arahnya mau kemana. Mulai dari mungkin dari hal-hal yang simpel tapi itu memiliki arti yang sangat luas gitu ya. Contohnya kayak kita bikin dulu planning kita itu tujuan hidup kita sebenarnya untuk apa. Kemudian baru kita makin mengerucut nih hingga ada nggak sih keinginan kita untuk menorehkan prestasi-prestasi gitu. Kalau seandainya ada, di bidang apa sih? Jadi kita sering bertanya ke diri sendiri, karena yang tahu diri kita ya tentu diri kita sendiri gitu kan. Kemudian barulah kita minta perspektif dari orang tua, mungkin dari kalau untuk sekolah siswa-siswa itu mungkin bisa tanya ke guru dan lain sebagainya. Teman-teman itu juga bisa jadi salah satu bahan pertimbangan nih untuk tahu dan untuk jadi bahan pertimbangan lah istilahnya gitu, untuk tahu sebenarnya kita benar nggak sih apa yang kita rasakan, apa yang kita suka itu loh yang terjadi di lingkungan. Karena kadang sering misalnya saya merasa saya itu nyaman di pidato gitu misalnya kan, tapi ketika saya tanya ke teman-teman saya misalnya katanya pidato kamu itu sebenarnya nggak bagus loh gini-gini cara, tapi itu dalam ranah positif ya, bukan bermaksud untuk menjatuhkan gitu. Nah jadi kita bisa jadi ada bahan untuk tahu, oh sebenarnya saya punya nggak sih bakat di hal itu atau minat di hal itu gitu, mungkin itu. Jadi mungkin kritik-kritik yang positif yang Kak bilang tadi bisa menjadi saran yang membangun juga mungkin ya. Bener. Tapi Kak, kalau yang kita lihat sekarang trennya adalah kan kalau teman makan teman gitu, teman saling jatuhin teman itu sangat-sangat banyak. Kalau kakak sendiri pernah nggak sih di keadaan dikritik teman atau dikritik orang-orang terdekat, biar keluarga atau tetangga atau siapapun itu yang bikin kamu tuh nggak cocok itu, atau prestasi kamu cuma segitu aja gitu. Kan seringnya Kak kita dengar orang padahal yang bilang belum tentu lebih hebat daripada yang punya prestasi, tapi pada kenyataannya dia ngeritik, prestasi cuma itu doang, dibangga-banggain, diposting-postingin. Nah kalau kakak untuk menanggapi kritikan-kritikan atau suara-suara negatif kayak gitu gimana Kak? Oke, nah mungkin kalau suara-suara seperti itu ya, alhamdulillahnya kalau dari keluarga itu nggak ada ya. Jadi nggak yang menjatuhkan gitu. Alhamdulillahnya support aja. Mau gagal mau berhasil itu support. Tapi kalau mungkin di lingkungan teman-teman ya sedikit banyak tentu ada Betul. hal-hal seperti itu. Nah, kalau kakak sendiri ya kakak bersikap cuek atau ya bodoh amat lah sama omongan-omongan orang yang tujuannya untuk menjatuhkan kita. Tapi tidak jarang juga kakak jadikan kritikan mereka itu sebagai salah satu bahan untuk lebih menggali diri kakak, untuk jadi bahan motivasi mencapai cita-cita atau mungkin prestasi-prestasi yang ingin diraih gitu. Karena ya mereka memberikan komentar istilahnya seperti itu ya, komentar-komentar negatif yang tujuannya untuk menjatuhkan. Pada dasarnya mereka nggak tahu proses kita itu gimana, mereka nggak tahu diri kita itu sebenarnya seperti apa sih. Betul. Bahkan mereka mungkin tidak berkaca pada diri mereka sebenarnya apa yang lebih daripada orang yang dikritiknya. Mungkin seperti itu. Betul. Kalau Rafli juga ya Kak, sedikit ceritanya. Kalau Rafli itu selalu beranggapan orang tidak tahu proses kita gitu kan. Jadi orang mengkritik, kamu masih jelek tuh, nggak sebagus yang padahal kita yang hari ini udah lebih baik dari yang kemarin gitu. Bener. Jadi yang bisa ngapresiasi diri kita ya orang-orang yang betul-betul kenal kita, dan pastinya yang paling utama kan diri kita sendiri tuh kan. Nah ngomong-ngomong soal itu Kak, biasanya remaja itu juga membatasi diri karena kekurangan yang dia miliki. Karena nggak ada ya manusia yang sempurna. Ada nggak sih Kak manusia yang sempurna gitu? Nabi Muhammad, Masya Allah, itu kan udah beda ya. Tapi kalau untuk manusia zaman sekarang pasti ada kekurangan, kelebihan.
dan itu sangat-sangat wajar. Tapi remaja atau ya Rafli lihat dari lingkungan sekarang adalah kalau ada kekurangan itu yang di-up malah kekurangannya, tapi kelebihannya malah tutup-tutupin, dikubur-kubur dalam-dalam gitu. Nah, menurut Kakak nih, untuk tetap bisa semangat dengan potensi yang dipunya, tetap semangat untuk menggali potensi dan nggak fokus nih sama kekurangan yang kita miliki gitu. Karena kalau kita udah fokus aja sama kekurangan, Iya, nggak ada berkembangnya, Kak. bener. Betul. Susah Nah, itu. iya, betul. Nah, jadi kalau Kakak gimana tuh, Kak? Itu kembali Saran mindset. dari Ufti ya teman-teman. Kembali ke mindset sebenarnya gitu. Kalau suatu individu itu udah punya mindset yang membuat dia terpuruk gitu ya, tentu itu akan berlanjut gitu. Nah, jadi gimana caranya dia butuh jika dari dirinya itu nggak mampu untuk merubah mindset yang negatif itu jadi positif, maka butuh dari lingkungannya. Karena kan kita hidup tentu nggak sendiri kan, kita Betul. ada lingkungannya. Jadi lingkungan itu kan kita tahu juga ya, ada pengaruhnya positif, ada pengaruhnya negatif gitu. Kalau kita tahu mindset kita itu udah negatif nih, nah gimana caranya kita berusaha untuk mendapatkan pengaruh dari lingkungan yang positif. Jangan pula ketika kita udah tahu kita punya mindsetnya negatif ya, tahu pengennya down aja terus gitu kan, nggak mau meraih prestasi gitu, tapi kita malah berada di circle Yang juga seperti itu. juga seperti itu Banyak gitu. juga biasanya udah tahu lingkungannya buruk, dia juga mungkin secara ini juga gampang terpengaruh dengan yang buruk, malah makin gabung karena ngerasa sefrekuensi. Iya. Padahal frekuensi yang jelek gitu kan. Iya, itu kan udah jadi fenomena umum ya Betul. di masyarakat sekarang dan Yap. terutama remaja gitu kan. Heeh. Jadi kita juga perlu untuk berpikir lagi sebenarnya sefrekuensi yang seperti apa. Betul. Jangan pula ketika kita menganggap kita itu nyaman di frekuensi tapi frekuensinya malah negatif gitu. Betul, setuju juga. Mungkin itu ya. Keren ya ibu kita ini, Ukti kita ini. Masya Allah loh ya itu. Ujangan-ujangan dari Semoga Ukti. bermanfaat ya. Amin, pastinya dong. Oke. Dalam menjalani proses, Kak. Dalam menjalani proses untuk menggali potensi yang dimiliki itu pastinya ada up and down. Ada lagi semangat-semangatnya, ada lagi turun-turunnya gitu kan. Untuk stay, untuk tetap laju dalam lari itu kan susah ya. Karena ada tiba-tiba bad mood gitu, tiba-tiba udah jenuh aja. Ada nggak sih Kakak dalam masa-masa itu? Tentunya ada. Nah, gimana tuh ngatasinnya? Enak nih teman bahasannya. Tentunya ada ya. Jadi kalau kakak di fase itu biasanya memberikan afirmasi positif ke diri sendiri. Oke. Jadi misalnya ketika mengalami kegagalan berkali-kali gitu gagal gitu, ya udah kasih afirmasi positif. Terima kasih wahai diri, kamu udah berusaha kok sampai saat ini, sampai ke ranah ini gitu loh. Gak apa-apa kalau memang itu gagal, percayalah akan ada yang lebih baik yang diberikan oleh Allah. Mungkin lebih ke afirmasi positif, kemudian cari suasana sih, lebih mengubah suasana juga gitu, ubah suasana baru yang mungkin dengan itu bisa meningkatkan motivasi. Kadang juga kan Kak, kalau harap lihat nih kan, remaja-remaja atau teman-teman sekeliling kita tuh, dia tuh merasa potensinya kurang atau merasa jenuh juga karena sering membandingkan diri, ya kan? Prestasi teman aku sih udah lebih dari aku baru segini, dia udah di atas aku. Atau lihat postingan, karena kan di sosial media orang pasti nge-up ya sempurna dari dirinya. Lihat sosmed isinya prestasi, lihat YouTube prestasi, lihat TikTok prestasi. Wah, prestasi aku nggak ada apa-apanya nih. Jadi dia malah nggak ngehargain diri sendiri. Istilah ya, fenomena itu udah sangat banyak ya terjadi. Sayangnya banyak remaja atau anak muda sekarang yang ketika melihat orang nge-branding diri dengan prestasinya, dia malah down gitu. Padahal jadi kan itu sebagai salah satu pemacu, salah satu bahan untuk dia kembali termotivasi nih. Kalau mereka bisa berhasil di bidang ini, ya gimana caranya aku bisa berhasil di bidang yang aku minati. Kadang kan hal-hal seperti itu mungkin dianggap orang-orang sepele, tapi itu sangat mempengaruhi bagaimana sih dinamika kehidupan kita. Betul. Dan kalau Rafli juga mikirnya gini biasanya, hidup itu bukan kompetisi. Jadi ya jalanin
jalanin proses, berproses dengan diri sendiri, terus berproses. Tapi jangan lupa untuk kejar prestasinya dikejar. Tapi hidup itu sendiri kan bukan potensi gitu ya. Bener gak sih Kak? Benar-benar, itu benar sekali Kak. Nah, Karena kalau kita berkompetisi dengan orang lain ya nggak akan ada habis-habisnya gitu ya. betul. Tapi ya gimana caranya kita berkompetisi dengan diri kita sendiri, menjadikan diri kita itu lebih baik dari diri kita sendiri juga, dari sebelumnya gitu. Yang penting lebih baik dari kemarin. Iya. Tuh. Nah Kak, nextnya nih, ada nggak rencana mau ngapain setelah menang kemarin juara 2 itu? Mau ngapain lagi, ada rencana nggak? Rencananya pengen lebih fokus ke karya tulis ilmiah Al-Quran, Yep. kemudian juga ke bidang-bidang karya tulis ilmiah gitu ya, kayak esai, kemudian juga kembali mencoba di bidang pidato dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin seperti itu, sama kegiatan-kegiatan nantinya bakal turun untuk sosialisasi. Sosialisasi apa itu? Sosialisasi terkait dengan dunia perkuliahan, kemudian beasiswa-beasiswa dan sebagainya. Oke. Mantap. Luar biasa banyak daging ya hari ini. Alhamdulillah ya. Terakhir Kak, Rafli mau nanya nih. Kan video ini bakal ada di YouTube ya. Bakal ada di YouTube, bakal ada di TikTok. Mungkin suatu saat Kakak udah lulus kuliah, meraih banyak prestasi lagi ke depannya. Ngecek-ngecek TikTok, ketemu lagi Saipot gitu. Atau ngecek-ngecek YouTube, ketemu lagi Saipot. Apa sih pesan untuk Kakak di 7 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan? Masya Allah. Mungkin di salah satu hadis saja ya, saya jadikan sebagai salah satu motivasi saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Yang artinya menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Nah, jadi teman-teman teruslah untuk menuntut ilmu. Niatkannya itu karena Allah, insya Allah semuanya akan dipermudah. Dan nantinya kalau memang Allah kasih bonus prestasi, nah maka manfaatkan prestasi itu untuk mengukir wajah, senyum di wajah orang tua teman-teman. Terima kasih. Keren. Masya Allah ya, langsung adem rasanya Kak ruangan ini. Jarang-jarang ya kita bahas agama. Oke teman-teman, kalau pesan dari Rafli nih Kak untuk mungkin yang nonton di rumah, boleh ya? Boleh. Nah kalau pesan dari Rafli adalah sesuai yang dibilang Kak Dwi tadi adalah setiap orang itu punya potensi yang masing-masing dan silahkan teman-teman gali potensi yang ada dan nggak usah insecure, nggak usah membandingkan diri dengan prestasi yang orang miliki, tapi jadikan itu sebagai pemacu untuk kita lebih berkembang di depannya. Betul Kak? Benar. Betul. Mungkin itu aja teman-teman, sampai jumpa lagi di Saipot selanjutnya. Jangan lupa dengerin kami di Spotify, YouTube, dan TikTok. Sampai jumpa teman-teman, dadah.